atas inisiatif sendiri menceritakan kejadian yang sebenarnya bukan merupakan peristiwa tembak-menembak antara terdakwa dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, namun merupakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Ferdy Sambo terhadap almarhum, sehingga berdasarkan keterangan terdakwa Richard Lumio yang berani menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi perkara pembunuhan terhadap almarhum Joshua, sehingga perkara ini dapat terungkap di persidangan. Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya hubungan kerjasama antara terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dan saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf dalam berkas terpisah, yakni niat menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua tersebut sebagai yang disebut mens rea. Di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pada diri terdakwa yang dapat menghapus unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap dakwaan primer yang telah kami buktikan pada analisa yuridis. Dengan demikian, maka terdakwa harus dipidana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenalkanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan eksekutor yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan, kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kejahatan ini. Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan dan kooperatif di persidangan. Terdakwa menyesali perbuatannya, serta perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu, demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan ditahan dipotong masa penangkapan. Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jasa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3
dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian majelis. Baik, saudara terdakwa, saudara sudah mendengar, silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara. Silakan. Sudah siap? Silakan. Bagaimana terdakwa? Mau diserahkan penasihat hukum atau saudara akan menanggapi sendiri? Baik, silakan kepada saudara penasihat hukum untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum. Terima kasih mulia. Atas tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang melukai rasa keadilan ini, maka kami tim penasihat hukum bersama terdakwa akan mengajukan nota pembelaan. Sebelumnya JPU mengajukan 2 minggu untuk tuntutan, dari kami tim penasihat hukum cukup 1 minggu majelis. Terima kasih. Baik, maka kami akan memberikan kesempatan pada minggu yang akan datang. Eliezer Pudiang Lumiu dinyatakan ditutup. Terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutan, kami menghormati, menghargai, tetapi kami punya pandangan yang berbeda. Tentunya di dalam tuntutan yang dibacakan hari ini, beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap
kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum akan tetap terus berjuang secara maksimal. Kami akan memberikan nota pembelaan yang terbaik untuk adik kami ini, Richard Eliezer, agar kedepannya tidak terjadi seperti ini lagi. Kesewenang-wenangan antara kelas atas dan kelas bawah yang dianggap bisa dikorbankan begitu saja. Sekali lagi, teman-teman rekan media, proses ini sudah berjalan baik, dan untuk para yang mendukung Richard Eliezer tetap tenang. Kami harapkan bahwa proses persidangan belum selesai. Kita tunggu nanti sampai pada putusan. Di akhir saya mau tutup ya, bahwa kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer. Terima kasih. Bang, tapi tadi jaksa menilai salah satu hal yang memberatkan Richard kan sebagai karena JC, tapi dalam tuntutan dakwaan tadi disebutkan Richard sebagai eksekutor. Tanggapan? Yang itu tadi saya sampaikan dari awal, kami berbeda pendapat. Karena peristiwa pidana itu tidak berdiri sendiri, Richard Eliezer. Bahwa fakta persidangan publik sudah mengetahui luas, dia berdasarkan perintah. Kemudian dia ditanyakan dalam pendidikannya apakah dia bisa mengelola perintah tersebut, bisa menganalisa, tidak bisa. Ini sudah terungkap di persidangan. Itu kami bantah, tetapi nanti itu akan kita sampaikan di nota pembelaannya. Berarti masih di pasal 51 ya, Pak, selain Richard yang punya status JC juga masih berteguh pada pasal 51. Betul, 51 ayat 1 tentang perintah jabatan. Kita akan fokus di situ, dan terkait JC kami harapkan bahwa ini belum selesai, bahwa nanti kami harapkan bahwa majelis hakim ya sebagai wakil Tuhan juga akan mempertimbangkan justice collaborator dari Richard Eliezer. Satu lagi Bang, LPSK kan bilang ada 3 keringanan yang bisa dipertimbangkan JPU dan majelis hakim soal percobaan pidana khusus dan keringanan di antara semua terdakwa. Tapi hasilnya ternyata 12 tahun. Itulah yang kami sayangkan ya. Saya dari awal sampaikan bahwa kami tetap berharap ada keadilan di putusan. Bang, Pak Ide apa yang mau diputusin Bang? Nanti kita akan sampaikan ya. Konstruksi hukumnya sudah kita bangun. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Mereka. Terima kasih Bang Roni. Terima kasih Bang.